dari 10 November 1945, disinilah berdiorama pada saat pengibaran bendera setelah upacara pada 17 Agustus 1945. Merupakan Jenderal Sudirman yang berada di atas sana. Pasukan Jenderal Sudirman, R. Suprapto, Djoko Pranowo, dan Prajuritnya bergerilya di Front Pertempuran Pegunungan Jogja pada tahun 1940. Dan sekarang yang di belakang saya merupakan maksud dari Rute Gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di daerah Yogyakarta. Nah, jadi saat agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948, Panglima Besar Sudirman segera menerbitkan perintah kilat nomor 1 yang berbunyi, TNI dan rakyat mulai saat ini melakukan perang gerilya. Meskipun dalam kondisi sakit saat itu dan harus dibantu, beliau memimpin perlawanan rakyat semesta sampai Belanda menarik pasukannya dari wilayah Republik Indonesia pada bulan Juli 1949. Golongan muda akhirnya membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Depok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar. Daerah Rengas Depok dipilih karena menurut perhitungan militer tempat tersebut jauh dari jalan raya Jakarta Cirebon. Nah, jadi Soekarno dan Hatta berada di Rengas Depok selama 1 hari kerja. Dalam Saya merupakan miniatur dari rumusan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia pas itu kemerdekaan. Teks proklamasi tersebut dilakukan oleh para tokoh bangsa dengan tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rumusan yang terdiri dari beberapa baris itu menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Nasution yang merupakan komandan divisi 3 untuk menuruti perintah pemerintahan RI Pusat agar segera meninggalkan kota. Rakyat mengungsi meninggalkan kota benda hanya membawa barang-barang seadanya saja dan barang siap dikosongkan. Pengosongan ini disertai dengan pembakaran kota. Hal ini dilakukan agar sangat tidak dapat mengamankan. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama dengan diberi nama Aksi Polisionil Pertama. Dengan pasukan yang memiliki fasilitas militer modern, sebagian Pulau Jawa dan Madura diduduki. Di sini dapat terlihat beberapa foto di mana ada pasukan marinir Belanda mendarat di Pasir Putih Probolinggo, lalu pasukan 7 Desember yang sedang melakukan pembersihan di daerah Purwakarta, Jawa Barat, pasukan Belanda yang hanya bisa menguasai kota-kota besar, sementara pasukan Indonesia mundur keluar kota. Lalu pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB atau United Nations menerbitkan resolusinya agar Belanda menghentikan agresi militer. Hai semua, jadi sekarang kita berada di lorong di mana
sini ada patung-patung dari tokoh-tokoh bersejarah dan pahlawan nasional Indonesia. Nah, contohnya ini kayak Charles. Yuk kita lihat lagi.